Halo sahabat Emul, apa kabar? Pada pagi hari ini alhamdulillah satu unit mobil New Sigra tipe D manual warna putih tahun 2022 yang sudah minor change ya, atau sudah ada penambahan terbaru dari Astra Daihatsu Motor. Nah, dan ini alhamdulillah sudah sampai ke dealer kami di Daihatsu Bojonegoro dan kami akan melakukan delivery ke salah satu pelanggan kami di Bojonegoro. Seperti biasanya sebelum kami mengirim atau delivery ya, kita akan mereview full tentang kelebihan, kekurangan dan juga minor change apa aja sih yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor untuk mobil Sigra tipe D ini. Jadi sahabat Emul, apabila Anda penasaran, tonton terus sampai selesai, jangan sampai di skip supaya Anda akan paham, karena saya akan membahas tuntas pada pagi hari ini mulai mengenai price listnya ya, warna-warna yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor dan juga spesifikasi. Kita juga akan membahas dari mesin, juga membahas kelebihan dan juga kekurangannya. Kita akan kupas tuntas ya, kupas tuntas pada pagi hari ini buat Anda semua. Jadi jangan lupa tonton terus, jangan di skip. Dan bagi Anda yang baru masuk ke channel Kacong Emul, untuk like, subscribe, and tekan loncengnya supaya konten Kacong Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Dan apabila menurut Anda video ini menarik dan juga bermanfaat ya untuk edukasi buat sahabat Daihatsu, sahabat Emul semua, jangan lupa share ke sosial media Anda. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edilim. Kami melayani untuk pembelian mobil baru, melayani tukar tambah mobil lama Anda, dan juga melayani untuk sell after service seperti booking service, klaim asuransi mobil, pemasangan aksesoris mobil, dan juga kita memasangkan aksesoris dan juga body repair, body painting, dan klaim asuransi untuk seluruh merek mobil. Jadi konsultasikan langsung, Anda bisa WA di 0821 3253 1986. Dan ini layout secara singkat mengenai mobil Sigra D 1000 cc. Oke teman-teman, kita akan mutar dulu biar Anda ada sekilas tentang paham ya mengenai Sigra D ini. Oke teman-teman, sahabat Emul, sahabat Daihatsu, tonton terus, kita akan membahasnya full buat Anda. Oke sahabat Emul, kita akan membahas pertama tentunya dari segi price list ya. Kira-kira price listnya berapa ya kan? Tentunya price listnya dari mobil Sigra ini memang sangatlah ekonomis, karena mobil ini hanya dibanderol sekitar 140.850.000 rupiah, dan price list ini harganya untuk wilayah Bojonegoro, Tuban, dan juga Lamongan. Untuk wilayah di luar itu Surabaya, Jakarta, atau bahkan Jawa Tengah, di luar Jawa pun harganya menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Bagi Anda yang masih bingung harga domisili Anda, silahkan langsung WA ya. Dan juga dari segi tipe, untuk mobil Sigra ini memang ada beberapa varian ya. Kita ada tipe D untuk tipe standarnya, di atasnya lagi ada tipe M ya, di atasnya lagi kita ada tipe X. X itu kebetulan ada X standar, X deluxe, dan juga di atasnya lagi ada tipe R, R standar, dan juga R deluxe. Dan bagi Anda yang mencari mesin 1000 cc, kita ada di tipe D dan juga tipe M. Sedangkan untuk tipe X dia sudah menggunakan mesin 1200 teman-teman. Oke, kita akan membahasnya pada pagi hari ini. Selain daripada harga, tentunya Anda masih penasaran kira-kira warnanya apa aja sih yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor untuk mobil Sigra ini. Nah, untuk varian warna memang sangat dimanjakan ya, karena di sini untuk varian warnanya kita mulai ada warna glittering silver metallic ya, atau bahasanya gampangnya warna silver, orange metallic, dan juga ada scarlet red metallic, bronze metallic, ultra black solid, dan juga icy white solid, dark gray metallic. Jadi ada warna silver, orange, merah, ada bronze,
Ya, warna barunya juga ada ultra black solid, ada icy white, ada juga dark gray metallic. Jadi Anda bisa langsung pilih sesuai dengan kebutuhan dan juga selera Anda masing-masing. Dan untuk varian warna yang lagi tren saat ini adalah warna putih dan juga hitam. Oke sahabat Emul, mengenai warna kita bahas, harga sudah. Kita tentunya akan membahas yang lebih penting lagi mengenai spesifikasi ya. Tentunya Anda pasti penasaran nih kira-kira spesifikasinya seperti apa. Sebelum saya bahas spesifikasi, saya akan memberikan sekilas tentang mobil Sigra D ini. Adalah mobil yang paling laris saat ini, yang paling banyak diminati untuk saat ini. Kenapa saya bilang paling banyak diminati? Karena dengan adanya lonjakan BBM saat ini, harga Pertalite ya kan yang dari 7.500 naik jadi 10.000, yang tadinya Pertamax sekarang jadi 14.500 ya. Dan seterusnya, sehingga mengakibatkan pemikiran konsumen menjadi mencari mobil yang irit menjadi faktor utama untuk saat ini. Sehingga mobil ini sangatlah cocok bagi Anda yang ingin mencari mobil keluarga ya, tapi mencari yang ekonomis dari segi BBM. Maka dari itu, mobil LCGC saat ini dia penjualannya melonjak tinggi. Yang kedua adalah kenapa di sini alasan kami akan memberikan informasi kalau ini memang lagi rame, karena dari segi BBM ya kan ini sudah pasti murah. Dari segi harga, price list mobil ini juga sangatlah murah, hanya dibanderol dengan Rp140.850.000. Ini sudah bisa digunakan untuk 8 orang atau 7 seater ya. Bahkan dari segi pajak pun ini juga murah sahabat Emul. Pajaknya berapa? Hanya Rp1.500.000. Jadi mirip-mirip kayak Anda mungkin beli motor gede ya, yang cc 250.000. Kayak saya mungkin nggak menyebutkan namanya ya. Dan di situ Anda mungkin bisa ngerti ya, pajaknya sama, 1,5 juta. Dari segi price list sudah murah, dari segi BBM sudah irit ya, dari sell after service ya kan, dari partnya ini juga tergolong murah, servisnya juga murah, partnya juga murah dan gampang didapat. Dan ini menjadi poin penting bagi Anda yang ingin membeli mobil baru dengan tujuan ekonomis. Oke sahabat Emul, dan ini kenapa Anda harus memilih Sigra D ini, karena memang faktor dari segi ekonomis menunjang banget. Oke sahabat Emul, di sini dari berikutnya kita akan membahas tentang spesifikasi. Tentunya untuk spesifikasi dari mobil Astra Daihatsu Motor di sini memang saya lihat memang tidak ada perubahan yang kelihatan ya. Karena memang yang saya lihat dari Sigra D ini, kalau dari sekilas memang tidak ada perubahan dari bagian eksterior ya. Mungkin dari interior ada perubahan, nah, tapi nanti kita akan membahasnya pada saat kita masuk ke interior ya. Oke, kita akan membahasnya pada pagi hari ini mengenai spesifikasi. Nah, kalau kita lihat dari spesifikasi, memang mobil ini tidak ada perubahan ya kan. Untuk panjang dimensinya, dimensi mobil ini panjangnya di 4,1 meter atau 4110 mm. Untuk di lebar mobil ini di 1655 mm dan juga tinggi mobil ini di 1600 mm atau 1,6 meter. Dan jarak sumbu roda mobil ini di 2525 mm. Untuk jarak pijak roda mobil ini bagian depan yaitu di 1480 mm dan jarak pijak roda belakangnya di 1485. Jadi memang lebih tinggi belakang ya jarak pijaknya. Untuk tinggi dari tanah mobil ini di 180 mm sahabat Emul. Nah, sedangkan mobil ini kapasitasnya memang untuk 7 seater, untuk 7 penumpang. Mengenai performa mobil ini memang terlihat cukup lincah karena di sini dia menggunakan performa radius putaran minimum yaitu di 4,5 meter ya.
Nah, ini secara dimensi dan juga performa ya teman-teman ya. Nah, mengenai mesin ya, kita akan bahas juga ya mengenai mesin. Nah, tentunya mesinnya ini sangat irit dan Anda pasti penasaran kira-kira seperti apa sih mesin yang 1000 cc yang memang terkenal irit ini. Oke, terus tonton sampai selesai ya, jangan di-skip ya. Oke, sahabat Emul, kita akan lanjut ke bagian mesin. Ya, kalau kita lihat dari mesin layoutnya seperti ini dari depan ya. Untuk kap mesin memang sudah kita berikan peredam sehingga lebih aman dan nyaman dan juga lebih tidak berisik ya, tidak berisik atau bising. Nah, yang mana mobil ini adalah menggunakan mesin yang 1000 cc, yaitu kode mesin mobil ini di 1KR FE DOHC VVTi ya, dengan 3 silinder, 12 katup dan juga diameter langkahnya 71,0 dan kali 84,0, dan tenaga maksimum mobil ini yaitu di 67 PS dengan radius putaran 6000 rpm, sedangkan torsi dari mobil ini yaitu di 91,1 kgm dengan radius putaran 4400 rpm teman-teman. Dan ini memang sangatlah irit ya, karena saya sudah pernah cobakan dengan menggunakan 7-seater PP 200 km ya kan. Di sini hanya memakan pertalite kita hanya cuma Rp100.000 ya, ini sudah cukup dan bahkan lebih teman-teman. Tapi kalau kita pakai yang 1200 memang pas ya. Kalau saya pernah coba Bojonegoro Surabaya itu kan perjalanan 100 kilo ya, PP 200 ini cukup banget. Jadi sangat irit banget. Anda cuma ngeluarin uang 100.000 tapi bisa pakai PP Surabaya Bojonegoro perjalanan 200 kilo untuk 7 orang ya. Jadi irit banget. Nah, kalau Anda lihat dari sini kita bagian mesinnya ya, biar Anda jelas layout mesinnya. Nah, ini layout mesinnya sahabat Emul ya. Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang mengenai mesin ya. Jadi tentang perawatannya bagaimana. Karena memang perawatan di sini di Astra Daihatsu Motor mobilnya ya sangat mudah ya. Pertama Anda yang harus dirawat adalah di aki ya. Untuk akinya ini memang menggunakan aki basah. Jadi Anda harus pengecekan di bagian aki di sini. Biar supaya airnya tidak habis, jangan sampai habis ya. Karena kalau airnya habis mengakibatkan akinya soak dan juga mobilnya tidak bisa nyala. Kedua, kita di sini harus isi air wiper ya. Ini untuk air wiper nih, jadi Anda harus isi. Nanti itu ada batasan maksimal dan juga minimum ya. Ini fullnya sini. Nah, di bawah ada minimum. Lanjut lagi kita lihat di air radiator. Nah, ini air radiatornya Anda juga harus cek. Ya, terutama bagi Anda yang mungkin mau perjalanan luar kota ya. Jangan sampai air radiatornya ini sampai habis karena mengakibatkan nanti mesin Anda akan menjadi panas. Ya, dan di sini jangan dibuka ya, bahaya ya. Terutama kalau Anda habis perjalanan mobilnya masih panas, mesinnya panas, kalau ini dibuka nyembur. Bahaya, jangan sampai ya. Karena ada salah satu pelanggan kami yang sampai kena sehingga mukanya jadi rusak. Oke teman-teman, ini dari mesinnya ya. Layout dari mesin. Untuk mesin di sini kita ada untuk pengisian oli di sini. Dan ini untuk pengecekan batas minimal dan juga maksimal dan juga minimal ya. Anda bisa tinggal tarik kayak gini aja. Nanti kalau sudah selesai tinggal tutup ya. Nanti tarik panjang itu nanti, dan ada di bawah di situ ada batasannya. Dan ini adalah oli juga yang harus Anda cek ya kan, oleh rem. Jadi bisa dicekin ya. Tapi ini jarang karena saya pengalaman pribadi sudah pakai hampir 4 tahun ini nggak pernah kosong ya. Tapi tetap Anda cek untuk keamanan dalam berkendara. Jadi memang untuk perawatannya sih cukup mudah banget untuk mobil Sigra D ini ya. Jadi Anda cukup ngecek dari oli, dari segi air radiator, aki. Apalagi lagi bagi Anda mungkin yang masih mobil baru ya. Itu kan masih pengawasan dari dealer dan dalam masa garansi ya selama 4 tahun 5 tahun ini tetap Anda aman lah. Mungkin kalau sudah habis masa garansi dan Anda juga harus tetap dicek ya. Walaupun
itu sudah ada pengecekan dari dealer. Lebih amannya aja sih, jaga-jaga teman-teman. Oke sahabat Emul, ini sekilas mengenai dari mesin ya. Kita lanjut lagi akan membahas dari segi transmisi, sistem mengemudi, rem, suspensi, dan juga ban. Ya, kita akan bahas tuntas pada pagi hari ini buat Anda semua. Oke sahabat Emul, kita sudah membahas mengenai mesin. Kita akan membahasnya lagi mengenai sistem mengemudi ya, karena memang sistem mengemudi mobil ini dia menggunakan 5 percepatan dan gigi mundur. Dan untuk sistem mengemudinya dia menggunakan rack and pinion dengan electric power steering. Sedangkan untuk suspensi mobil ini dia menggunakan McPherson strut dengan semi independent torsi axle beam ya. Untuk bagian bannya di sini menggunakan ring 13 dengan ukuran bannya 155/80. Oke sahabat Emul, ini sekilas tentang spesifikasi dari mobil Sigrade. Kita selanjutnya akan membahas mengenai eksterior ya. Kalau kita lihat dari eksterior bagian depan memang tidak ada perubahan atau minor change yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Kalau kita lihat dari bagian depan ya, bagian kaca di sini dia belum ada semacam kayak kaca film TPF1, masih polosan. Ada wiper 2. Lanjut di sini di bagian grill depan memang sewarna body ya, sewarna body, dan untuk grill bawahnya di sini warna hitam dop, belum ada fog lamp. Untuk lampunya juga menggunakan lampu halogen dan tidak ada smoke di bagian headlamp ya. Jadi memang saya simpulkan bahwa di Sigrade ini di bagian eksterior bagian depan memang tidak ada perubahan sama sekali ya. Memang mirip dengan tipe D sebelumnya yang belum ada minor change ya. Dan ini layout dari grillnya, dari bagian headlamp menggunakan full halogen semua. Memang kelebihannya dari halogen ini bisa menembus cahaya pada saat hujan dan memang jangkauannya lebih jauh dibanding lampu LED. Tapi kalau kita ngomong lebih terang, lebih hemat, memang lebih hemat LED. Memang sih ada plus minusnya ya setiap produk, karena memang ono harga ono rupa ya. Ada harga juga ada rupanya. Dan Anda bisa lihat dari grillnya dari samping, layoutnya seperti ini. Ya keren banget ya, elegan, tidak ada krum-kruman. Dan di sini juga di bagian fog lamp memang belum ada terdapat fog lamp ya, jadi masih kosongan. Tapi ini bisa ditambahkan pasca delivery. Oke sahabat Emul, kita lanjut ke bagian samping ya. Kalau kita lihat dari bagian samping memang di sini Anda bisa lihat dari bagian samping apa aja sih kira-kira. Nah ternyata memang untuk bagian samping di sini PR-nya adalah Anda harus belikan talang air, tambahkan mudguard juga. Di sini kalau Anda pengen sporty nanti bisa di-upgrade peleknya ya. Peleknya diganti yang tipe yang model pelek racing dan juga spionnya ya. Karena kita banyak upgradean kalau Anda pengen lebih sporty. Tapi kalau Anda mencari ekonomis ya kan, atau bahkan kalau Anda mungkin tidak membutuhkan dari segi model ya, ataupun dari segi dia pengen yang stylish, nggak masalah, ini sudah cukup teman-teman. Oke, kita lihat dari bagian samping apa aja. Untuk bagian samping layout dari punya spionnya modelnya warna hitam ya, agak modelnya gini kecil. Nah, dan ini belum ada talang air ya, dan ini PR Anda. Ini wajib nih buat Anda apalagi musim hujan biar airnya tidak masuk ke dalam ya. Terus untuk handle pintu memang sudah sewarna body dan ada anak kunci, jadi nggak usah perlu di-upgrade lagi. Mungkin kalau bagian di handle pintu ini mungkin dikasih mangkok ya, dikasih mangkok dalamnya biar ininya nggak baret, dan ini dikasih hand grip biar supaya dia punya handle pintu ini tidak baret teman-teman, karena ini kan sering kontak langsung dengan body ya, dengan tangan ya. Dan selebihnya di sini kalau Anda mungkin mau tambah stylish lagi, nanti ditambahkan di sini krum-kruman menjang ke belakang jadi kelihatan lebih kayak tipe di atasnya ya. Oke teman-teman, itu bagian dari samping ya. Kalau dari bagian kaki-kaki memang di sini bannya menggunakan ban Campero Eco dari GT Radial ya. Untuk ringnya ring 13, peleknya masih pelek baja. Pengereman sudah sama menggunakan disc brake. Dan di bagian dalam kita sudah berikan anti karat buat Anda semua ya, jadi aman. Dan di sini
PR-nya adalah kalau Anda pengen seperti tipe di atasnya, tipe X Deluxe atau tipe R, Anda bisa upgrade peleknya. Dan tambahkan mudguard ya. Mudguard ini tujuannya adalah supaya air yang nyeprat dari ban tidak langsung kena bodi, jadi lebih enak. Nah, mudguard ini tempatnya di sini, ditambahin kayak karet-karet gitu. Oke. Nah, di sini sahabat Emul, ini mungkin PR-nya kalau dari bagian samping. Kalau di bagian depan mungkin fog lamp aja ya yang penting ya, sama sensor depan, sensor parkir depan atau sensor front corner ya. Tapi sebenarnya nggak penting-penting banget. Yang penting paling adalah fog lamp. Oke sahabat Emul, kita lihat dari bagian belakang ya. Nah, sebelum saya bahas bagian belakang, saya simpulkan bahwa eksterior dari bagian samping tidak ada perubahan di Sigra D tahun 2022 ini. Oke, kita lihat lagi ke bagian belakang ya. Untuk bagian belakang juga di sini bagian antenanya masih menggunakan soft pull antena. Belum ada wiper dan juga belum ada sensor parkir belakang, dan juga belum ada kamera parkir juga. Nah, tapi sudah diberikan Protera Protection untuk pelindung cat di bagian bodi, dan untuk bagian lampu belakang memang di sini belum ada yang menyamping ya. Jadi ke bawah aja. Nah, di sini lampunya lampu halogen juga, dan ini layout dari bagian samping Sigra D ini. Untuk antena menggunakan soft pull antena. Kekurangannya adalah di Sigra D ini memang di sini yang perlu Anda upgrade adalah di bagian antena. Nanti ditambahkan lagi di bagian spoiler belakang biar lebih kelihatan kece, dan juga ada wiper. Ini juga penting ya. Untuk sensor parkir belakang juga kita butuhkan, dan juga kamera parkir kalau Anda membutuhkan, dan bagian list samping bagian dia punya lampu belakang biar terlihat mobil Anda terlihat lebih stylish seperti tipe tertinggi. Tapi bagi Anda yang mungkin tidak membutuhkan itu, tidak masalah. Tergantung kebutuhan Anda masing-masing ya. Nah, kita coba lihat di ban serep. Untuk ban serepnya posisinya ada di bawah sini ya. Dan tentunya ban serepnya juga sama. Peleknya pelek baja teman-teman ya. Dan ini layout dari bagian bawah. Oke teman-teman, di sini dari belakang memang tidak ada perubahan atau minor change yang diberikan khusus untuk di Sigra D ini. Jadi full eksterior dari Sigra D ini memang tidak ada perubahan sama sekali. Kita lanjut teman-teman ke bagian interior ya. Kita mulai dari bagian belakang. Nah, kalau kita lihat dari sekilas dari interior memang tidak ada perubahan yang diberikan. Tapi coba kita akan melihat ke dalam ya, biar Anda lebih jelas. Nah, tapi kalau kita lihat dari center, di sini sudah mulai kelihatan perubahan interior yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor, yaitu warna black, full black di bagian interior. Dari mulai dashboard, di baria door trim, semua ya kan, samping kanan, samping kiri ini semuanya warna hitam. Dan ini yang membedakan dengan Sigra D sebelumnya, yang mana Sigra sebelumnya memang menggunakan warna putih tulang ya. Dan di sini kalau di bagian belakang untuk mobil ini sudah diberikan cargo net. Kekurangannya memang belum ada headrest di baris ketiga. Dan untuk fitur keselamatan kita sudah berikan seat belt 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Di bagian belakang baris ketiga dia belum tripoiler ya, masih standar. Untuk hand grip di sebelah kiri ada 2 dan hand grip 1 di sebelah kanan. Sudah ada sun visor juga di bagian depan. Driver dan juga passenger ada lampu penerang di baris pertama, dan juga ada lampu spion belakang ya. Kekurangannya mungkin di sini adalah belum terdapat blower menarik AC dari baris pertama ke baris kedua dan ketiga, dan juga belum terdapat lampu penerang untuk baris kedua dan juga ketiga. Dan ini mungkin menjadi kelebihan dan juga kekurangan masing-masing ya. Kalau kita lihat dari baris ketiga di bagian sebelah kiri, ini juga ada konsol box sekaligus bisa dibuat armrest. Tapi kekurangannya adalah belum terdapat power outlet ya. Karena memang di sini dibutuhkan banget sebenarnya buat Anda perjalanan jauh kalau mau ngecas handphone ya. Dan ini memang belum ada, dan ini menjadi kekurangan di Sigra D yang mungkin Anda perlu pertimbangkan sebelum Anda membeli. Oke teman-teman, kita lanjut ke baris kedua ya. Untuk baris kedua layoutnya seperti ini.
Untuk baris kedua memang di sini ada layoutnya warna hitam ya, dan di sini ada cilok juga, ada storage kecil ya kan. Di sini ada cup holder, di sini ada cilok buat untuk aktifin apabila Anda anak kecil. Fungsinya cilok ini adalah biar supaya mobil ini tidak bisa dibuka dari dalam, jadi hanya bisanya dibuka dari luar, dan ini fitur keselamatan apabila Anda membawa anak kecil. Kalau Anda tidak membutuhkan, ini dikembalikan saja biar supaya lebih mudah untuk membukanya ya. Di bawah juga ada audio tapi belum terdapat untuk cup holder. Dan ini layout dari baris kedua. Dari baris kedua memang di sini tidak ada perubahan sama sekali selain warna. Dan warnanya memang yang berubah selain dari door trim, dari atapannya ini, di sini dari bahan kain. Kainnya di sini warna hitam dengan ada bintik-bintik merah. Cuman sayangnya di sini bintik-bintik merahnya ini tidak full seperti halnya tipe tertinggi ya, sampai ke depan. Ini cuma separuh di bagian tempat duduknya. Selebihnya di sini sama dengan tipe sebelumnya. Terus kekurangannya mungkin di sini belum terdapat power outlet ya. Jadi power outletnya kosong, dan ini biasanya tempatnya di sini dan ini kosong ya. Dan teman-teman bisa tambahkan nanti pasca delivery ya. Oke teman-teman, dan seperti biasa kelebihannya di baris kedua ini bisa one touch tumble ya kan, untuk buka tutup. Dia punya kursi ya, nanti Anda bisa gunakan sesuai kebutuhan Anda ya. Oke, sebagai closing kita di sini adalah di baris pertama ya, di bagian driver ya. Untuk bagian driver memang di Sigrade ini juga sama, di tempat pintu warna hitam ada armrest dan juga ada storage kecil, dan di sini teman-teman untuk ngunci kaca ya, untuk naik turunin dia punya kaca, handle pintu buat buka pintu. Di bawahnya ada cup holder juga, ada audio. Jadi audionya ini totalnya 4 ya sahabat Emul ya. Nah oke, kita lanjut lagi. Nah bedanya apa sih dengan Sigrade lama? Memang Sigrade lama itu nggak ada perubahan atau perbedaan sama sekali ya. Ya kan, di sini di bagian pintunya ya, memang nggak ada yang di minor change atau dikasih refreshment. Dan ini layout dari dia punya dashboard. Dashboardnya, setirnya semua full black ya. Untuk bagian tempat duduk ya kan, di joknya di bagian driver dan juga passenger juga sama, tidak ada perubahan. Di sini yang menyatu, tidak ada headrestnya ya, jadi kayak kursi gaming. Dan di sini juga belum ada seat adjuster. Nah ini bisa mundur maju cuman, dan juga naik turun belum. Dan ini buat untuk layout buka BBM. Dan ini layout dari dia punya untuk manual ya. Kalau Anda mungkin mencari buka kap mesin, di sini posisinya. Nah, kap mesin, dan ini untuk kuncinya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke dalam. Untuk bagian setir di sini menggunakan palang 3 ya, palang 3 dan masih polosan dengan ada aksen warna chrome, ada logo ya, chrome-chromean di Daihatsu. Dan belum ada steering sway, dan juga belum ada buat telepon. Dan Anda bisa dilihat di sini juga belum ada fitur keselamatan yaitu airbag, belum ada airbagnya. Jadi masih polosan. Nah, di sini bisa Anda lihat. Untuk bagian sebelah kanan di sini ada tempat untuk sekring ya, bawah. Dan ini ada storage juga kecil untuk AC, dan ini buat storage juga untuk penyimpanan. Dan untuk kuncinya modelnya gini, belum immobilizer, jadi masih kunci-kunci standar manual. Dan kita lanjut masuk ke bagian dalam. Untuk bagian speedometer di sini menggunakan single analog ya, menggunakan single analog dan ada MID kecil. Dan sebelah kanannya ini buat untuk lampu jauh, lampu dekat ya kan, sen kanan, sen kiri ya kan. Nanti bisa digunakan di sebelah kiri ini buat untuk wiper ya. Nah ini untuk wiper. Kita lanjut ke head unit. Untuk head unitnya seperti ini. Nah kita coba sambil hidupin biar supaya Anda dengar dan juga bisa tahu ya kira-kira modelnya gimana kalau misal Sigrade ini dihidupin. Nah kita akan coba ya. Tapi mengingat waktunya ini memang sudah mepet ya, karena kita juga mau absen nih. Ya kita lanjut nanti ya, kita akan buat di video selanjutnya ya. Nah untuk di bagian
head unit. Nah, head unitnya masih single DIN. Bisa untuk tombol aux dan juga untuk USB. Radio juga bisa yang di sini, dan ini nanti Anda bisa upgrade ke yang touchscreen ya. Ada lampu hazard juga. Untuk giginya dengan 5 percepatan dengan gigi mundur, ada AC ya kan, double analog ya kan, dan di sini ini buat apa Bang? Ini buat supaya AC-nya anginnya muter, nggak ada angin keluar masuk. Kalau yang ke sini angin luar masuk. Nanti apa bedanya? Kalau ini teman-teman pakai yang kiri anginnya lebih adem, kalau yang ini nanti lebih anget karena ada tambahan angin dari luar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian bawah. Ternyata baru di baris pertama kita ada power outlet ya, dan juga ada storage. Dan memang di sini di baris driver sebelah kiri di sini masih kosong, tidak ada armrest ya, masih bolong kayak gini nih. Ada handremnya modelnya gini, dan memang beda banget dengan tipe di atasnya. Untuk di bagian passenger juga belum ada terdapat airbag, dan juga di sini ada laci ya kan, dan sun visornya seperti ini warna hitam juga, tapi belum ada kaca ya. Ini ada lampu penerang, lampu baca, dan ini juga ada sun visor juga di baris driver teman-teman, sahabat Emul ya. Nah, saya simpulkan bahwa memang di sini di bagian interior perubahan yang diberikan atau minor change dari Astra Daihatsu Motor yaitu di bagian interiornya saja, yaitu di bagian door trim, dashboard, dan juga di bagian dia punya jok warnanya hitam full, dan juga di kain joknya di sini menggunakan kain hitam dengan bintik merah. Sedangkan di bagian eksterior spesifikasi semua tidak ada perubahan sama sekali, khususnya di Sigra D ini. Jadi bagi Anda yang mau membeli Sigra D silahkan Anda membeli dengan Edilim di 0821 3253 1986. Saya simpulkan bahwa perubahan atau minor change yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor di Sigra tipe D ini yaitu di bagian interior saja, di bagian bahan jok dan juga door trimnya saja teman-teman. Selebihnya semuanya sama. Oke teman-teman, ini adalah kelebihan, kekurangan, dan juga yang dimiliki oleh Sigra D ini. Terima kasih sahabat Emul sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, dan apabila Anda membutuhkan mobil baru silahkan hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.